Roda kehidupan sesungguhnya terus berputar. Hanya ada orang yang mendorongnya dengan penuh kesungguhan dan keyakinan akan perputarannya. Ada juga orang yang mendorongnya dengan keraguan, kemalasan dan ketidakyakinan akan perputarannya, sehingga roda itu terus menindihnya di bawah. Bapak Ibu semuanya ingin bangkit, ingin sembuh, harus berubah. Karena Allah tidak akan mengubah kondisi keadaan kita tanpa kita mengubahnya sendiri, tanpa ada keinginan dan kemauan untuk mengubah. Baik, sekarang Bapak Ibu semuanya, kita akan membahas sedikit tentang setan. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, terhadap kolbu manusia, terhadap jasad manusia. Pertama, saya akan berangkat dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina amanu", katakanlah kepada orang-orang yang beriman. "Qul lil ladzina amanu hudan wa shifaa". Al-Qur'an ini adalah petunjuk dan obat. Itu dalam surat Fussilat ayat 44. Kemudian Bapak Ibu semuanya, barangkali kita bertanya ayat yang mana? Allah menjawabnya, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin". Aku turunkan dari keseluruhan Al-Quran ini adalah sebagai syifaa'un wa rahmah lil mu'minin, pada orang-orang yang beriman. Baik, di ayat berikutnya, obat untuk apa Al-Quran ini? Allah Subhanahu wa taala menjawab di ayat yang lainnya, ya. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, ayyuhan nas, telah turun kepada kalian sebuah peringatan, ya, dan penyembuh, ya. Wasifaun lima fisudur, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Apa yang penyakit di dalam dada ini, Bapak Ibu semuanya? Rasulullah SAW bersabda, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, yang jika daging itu baik maka baiklah keseluruhannya, jika daging itu jelek maka jeleklah keseluruhannya. Daging itu adalah kolbu, begitu kata Rasulullah. Kolbu itu disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran, juga di dalam Al-Hadis. Tapi tidak semua orang tahu yang mana kolbu itu. Bapak Ibu semuanya, apa yang dimaksud kolbu? Hati apa jantung? Jantung. Hati apa jantung? Jantung. Ayo, saya ingin serempak menjawabnya. Bapak dulu, Bapak, yang Bapak ketahui kolbu yang dimaksud Rasul tadi, jantung apa hati? Jantung. Hatung Pak ya? Bapak belum sepakat. Ibu diam aja. Ibu, saya ingin bertanya. Rasulullah menyebutkan bahwasannya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, yang jika daging itu baik maka baiklah semuanya, jika daging itu jelek maka jeleklah semuanya. Daging itu bernama kolbu. Kolbu itu jantung apa hati? Apa Pak? Hatung. Jantung apa hati? Masih hatung ya. Bapak tolong jawab secara ilmiah. Kolbu itu hati apa jantung? Jantung. Hatung. Sekarang begini, angkat tangan yang percaya, yang berpikir bahwa kolbu itu adalah hati. Coba angkat tangan. Jangan bohong ya. Kalau bohong itu malaikat pergi 1 mil Pak, 3 kilometer. Baik. Sekarang yang kedua, angkat tangan yang berpikir kolbu itu adalah jantung. Baik, sekarang kita buktikan sama-sama. Bapak Ibu pejamkan matanya, mau bukti nggak? Ya, pejamin dulu matanya. Angkat tangan kanan, ya. Bayangkan ibu sangat marah sekali, kecewa sekali. Bapak juga dongkol sekali sama istri. Ada sesuatu yang berdetak-detak dan itu panas rasanya, dongkol. Pegang di mana sakitnya? Pegang, dan lihat tangannya pegang apa? Lihat masing-masing tangannya pegang apa? Ayo pikirkan. Saya tanya sekali lagi, kolbu itu jantung apa hati? Jantung. Nah, mulai berpindah ya sekarang. Gede sekali Pak di depan. Yang dimaksud dengan kolbu, sudah Pak dibuka matanya ya. Yang dimaksud dengan kolbu di dalam Al-Quran ataupun Sunnah atau teks-teks hadis, Bapak Ibu semuanya adalah jantung, bukan hati. Hati itu di sini. Bapak Ibu kalau sakit hati di mana pegangnya? Ya. Ada yang sakit kolbunya pegang di sini kan?
Ini tandanya apa? Lapar. Ya. Kalau sakit lambung itu di sini, sakit hati itu liver itu di sini, Bapak Ibu semuanya. Ini harus sepakat semuanya. Yang di sini adalah liver atau hati, yang di sini adalah jantung atau heart. Ya, heart, oh my heart. Ada oh my liver tidak di Makassar? Ya. Teman-teman semuanya, pertama harus sepakat dulu bahwasannya yang dimaksud kolbu dalam Al-Quran adalah jantung. Ini teman-teman bukan penemuan saya. Seluruh profesor-profesor ahli jiwa di dunia, muslim dan non-muslim, pernah berkumpul dalam sebuah conference dan membahas kata kolbu di dalam Al-Quran ini apa. Mereka bersepakat bahwasannya yang maksud kolbu dalam Al-Quran ataupun hadis itu adalah jantung. Dan mereka menemukan kesepakatan lain, ini mulai ilmiah, bahwasanya di dalam jantung manusia, ini secara biologis itu jantung, ada jantung spiritual. Jadi ini jantung, di dalamnya ada jantung spiritual. Nah, seperti cahaya yang kecil. Baik, jantung spiritual. There is spiritual heart in physical heart. In physical heart there is spiritual heart. Ada jantung spiritual dalam jantung biologis kita. Itu adalah kolbu. Bapak kalau nggak percaya, kalau marah rasanya ya di situ. Semuanya di dalam jantung ada satu unit sel yang tidak berguna untuk sel itu sendiri, juga tidak berguna untuk jantung, namun berguna untuk seluruh tubuh, dan sel itu punya jalur komunikasi khusus dengan otak. Sekali lagi, di dalam jantung biologis manusia ada satu unit sel yang sel itu tidak berguna untuk sel itu sendiri, juga tidak berguna untuk jantung, namun berguna untuk seluruh tubuh manusia, dan sel itu punya jalur komunikasi khusus dengan otak manusia. Nah, ini akan kita bahas secara ilmiah Bapak Ibu semuanya, bagaimana syaitan masuk ke dalam tubuh manusia. Masuk ke dalam. Ya, Bapak Ibu semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna syaitana min ibni Adam yajri majrada. Sesungguhnya syaitan di dalam tubuh manusia mengalir seperti darah atau berlarian dalam darah. Ya, ingat. Yajri majrada. Jadi posisi setan di dalam tubuh manusia ada di dalam kolbu atau jantung spiritual tadi, atau physical heart, atau di sini. Ya, Bapak Ibu bisa merasakannya. Nah, ada di situ. Baik, Bapak Ibu semuanya. Dari mana masuk setan ini? Dari pori-pori atau dari tempat yang terbuka, baik secara fisik ataupun secara spiritual. Nah, nanti ada masuk ke dalam ranah benteng gaib dan pintu-pintu masuk setan selanjutnya. Bapak Ibu semuanya. Baik. Mempengaruhi apa setan ini? Bapak Ibu perhatikan slide berikutnya. Hal terkecil dalam tubuh adalah sel. Tubuh kita terdiri daripada sel-sel, ya. Perhatikan. Di dalam sel ada inti sel. Ya, kameranya tolong disorot ya. Ada inti sel. Kemudian di dalam sel ini ada kromosom. Ada berapa kromosom? 46 atau 23 pasang, ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini adalah kromosom, ya, kromosom yang ini. Kemudian di dalam kromosom ini ada apa? Ada apa? Ada DNA. Di dalam DNA sini ada apa? Ada gen. Nah, Bapak Ibu semuanya, gen kalau digambarkan itu seperti ini. Gen itu adalah sebuah ruangan yang di dalamnya ada kantor. Di dalamnya ada komputer yang seluruhnya bersuara. Bapak Ibu semuanya, bayangkan ya, dalam tubuh kita yang paling kecil adalah sel. Saya ulangi, ini pintu kepahaman, gerbang kepahaman Bapak Ibu semuanya secara ilmiah, bagaimana Al-Quran ini bisa menyembuhkan. Dimulai daripada sel. Di dalam tubuh manusia, saya ulangi ya, pertama, di dalam tubuh kita ada jantung. Jantung ini adalah kolbu, ya, jantung adalah kolbu. Di dalam jantung ini ada, di dalam tubuh kita ada jantung. Di dalam jantung ada jantung spiritual. Jantung spiritual ini bernama kolbu.
secara ilmiah saja mereka menemukan bahwa dalam jantung ada satu unit sel yang tidak berguna untuk sel itu sendiri dan tidak berguna untuk jantung, namun berguna untuk seluruh tubuh dan punya koneksi khusus dengan otak. Nah, sekarang di dalam tubuh manusia bagian terkecilnya adalah sel. Di dalam sel ada inti sel. Sebelum inti sel atau nukleus ada kromosom. Kromosom manusia ada 46. Ini kromosom lalu dibesarkan seperti ini. Kemudian di dalam kromosom ada DNA manusia. Di dalam DNA ada gen. Bapak Ibu semuanya, kromosom ini, DNA manusia ini kalau dibentangkan dari satu sel ini, mohon maaf, DNA manusia yang ada 46 ini, yang ada di dalam kromosom ini, kalau dibentangkan panjangnya, ini mencapai 2 meter. Jadi kalau seluruh tubuh manusia memiliki 10 triliun sel, maka dibentangkan seluruh dunia itu akan beribu-ribu kali panjangnya lebih daripada dunia ini. Bapak Ibu bayangkan. Dan apa isi di dalam gen ini Bapak Ibu semuanya? Itu di dalamnya adalah informasi genetis yang memuat sifat dan karakteristik manusia. Baik, tidak menyelisih ilmiah kan? Karena ini sangat ilmiah. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebentar lagi Anda akan terperangah dan terkagum-kagum. Baik, selanjutnya teman-teman, gen itu seperti ini. Sekarang kita lihat, ya, yang tadi itu kita besarkan seperti ini, ya. Kemudian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lihat, ini penjelasan saya tadi bahwa dalam setiap sel manusia, ya, itu ada 46 kromosom. Kemudian satu kromosom itu 2 meter panjangnya. Kemudian di dalam DNA itu, ya, di dalam satu sel itu terdiri dari sekitar 3 billion DNA atau 3 miliar DNA manusia. Kemudian ini dia ya, yang lain-lainnya Bapak Ibu sekalian secara ilmiah. Nah, ini penampakan ilmiahnya juga. Kita lanjutkan. Al-Quran Al-Karim itu masuk kemana Bapak Ibu semuanya? Masuk kemana dan menggetarkan lalu berubah yang mana atau menghancurkan yang mana? Al-Quran Al-Karim ini masuk ke dalam sel manusia, masuk ke dalam sel, kemudian masuk ke dalam inti sel, ke dalam kromosom, masuk ke dalam DNA, masuk ke dalam genetisnya, masuk ke ruang ini dan menghancurkan sisi lain yang merusaknya. Baik, barangkali tidak begitu paham, akan saya gambarkan dengan tangan saya sendiri, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya paham. Baik, sebentar. Ya, ini dia. Yang paling kecil dari tubuh kita adalah sel. Di dalamnya ada inti sel, ada kromosom. Ya, kromosom bentuknya ada X, ada Y. Saya besarkan, barangkali tadi ya seperti inilah kromosom itu, ya. Dan ini tidak terbatas, ada garis-garis seperti ini. Dan di antara ini, ya, di antara ini ada tadi namanya apa? DNA dan gen. Ya, di sini saya gambarkan di dalam gen tadi ada satu ruangan lagi Bapak Ibu semuanya. Yang di dalam ruangan ini ada komputer. Seakan ada komputer yang di dalamnya terkoneksi dengan satu tali. Nah, Bapak Ibu semuanya, jika tali ini terputus, maka komputer di dalam sini tidak akan bekerja. Tadi ya, di dalam ruangan gen ini ada sesuatu yang bersuara. Seperti ini. Ya. Suara ini adalah suara fitrah manusia. Ini kesimpulan saya. Tapi orang-orang barat mengatakan bahwasannya ada kekuatan yang bisa masuk ke dalam sel, ke dalam inti sel, ke dalam kromosom, ke dalam DNA, ke dalam gen dan merusaknya. Tapi kami tidak tahu apa itu. Dan kami butuh 20 tahun untuk membuktikan hal ini. Kami butuh 20 tahun untuk mengetahui hal ini apa dan hal apa yang menghancurkannya nanti. Tapi kami yakin yang menghancurkannya adalah suara. Bapak Ibu semuanya ya, saya ulangi lagi. Dalam keadaan normal,
tubuh kita ini seperti ini. Di sini ada getaran suara yang disebut dengan fitrah. Namun mereka mengatakan, orang Barat ini mengatakan bahwasannya ada sesuatu yang bisa mempengaruhi tubuh, ya, ada sesuatu kekuatan yang datang dari luar, kemudian masuk ke dalam sel, ke dalam inti sel, dan merasuk ke dalam sini hingga menghancurkan ini. Sehingga Bapak Ibu semuanya, kalau ini rusak, ini akan rusak, di sini akan rusak, lalu di sebelah sini pun akan rusak juga. Ketika sudah rusak di dalam sel, lalu muncullah kerusakan di permukaan kulit atau di dalam organ tubuh. Kami sebagai muslim tidak butuh 20 tahun untuk membuktikan apa yang merah ini, ya. Kami cukup berfirman kepada Al-Qur'an yang mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah shifaa'un wa rahmatun bagi orang yang mukmin. Maka dengan demikian kita bisa memastikan bahwasanya Al-Qur'an itu bisa masuk ke dalam sel, ke dalam inti sel, ke dalam kromosom, ke dalam gen, ke dalam DNA, ke dalam gen, dan bisa mengusir yang merah tadi, menyembuhkannya. Bapak Ibu semuanya, yang merah ini, yang orang Barat tidak diketahui ini adalah sihir. Ya, ini mekanisme ilmiah sihir. Yang merah ini adalah sihir, yang hijau ini adalah Al-Quran. Kalau orang kena sihir, maka fitrahnya akan berubah. Ada bisikan-bisikan yang mempengaruhi fitrah manusia, dan bisikan-bisikan itu bisa dimusnahkan dengan Al-Quran. Namun syaratnya Al-Quran ini harus masuk ke dalam sel tubuh Anda, hingga ke dalamnya, hingga sampai kepada ruangan DNA. Makanya dalam Al-Quran konsepnya mudah. Seluruh penyakit insya Allah sembuh asal tidak ada penghalang atau hijab. Sejalan dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina bil akhirah hijaban mastura. Nah, di mana hijaban mastura ini? Teman-teman, lihat ke layar. Di manakah hijaban mastura ini? Lihat ke layar, teman-teman. Al-Quran ini masuk dari sini, ya. Katakanlah dari sini. Nah, sebelum Al-Quran itu masuk, ada penghalang. Ya, ada penghalang. Saya gambarkan seperti ini. Penghalang pertama adalah syirik. Yang kedua adalah hasad. Yang ketiga adalah bid'ah. Yang keempat adalah dosa dan kemaksiatan. Yang kelima adalah hubbu dunia, riba, ya, apalagi pelaku, apalagi punya jimat, apalagi tidak percaya pada Al-Quran, ya, hubbu dunia. Bayangkan bagaimana Al-Quran ini masuk, bagaimana Al-Quran ini masuk menembus sel ini kalau dalam diri kita banyak penghalang. Nah, fungsi daripada tazkiyatun nufus adalah untuk menghancurkan ini semua, sehingga Al-Quran nanti masuk ke dalam tubuhnya, ya, masuk ke dalam tubuhnya dan menyembuhkannya, menghilangkan faktor sihir yang merah tadi. Bisa dipahami Bapak semuanya? Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, ya. Materi selanjutnya, teman-teman semuanya, saya lihat ke layar, ya. Sekarang Bapak Ibu sudah tahu ketika kolbu itu sakit, ya, maka dia akan mempengaruhi pikiran, ya. Ketika kolbu itu sedih, maka kesedihan itu akan mempengaruhi pikiran kita. Baik, yang akan terjadi adalah berbagai penyakit di dalam tubuh. Ada stroke, kanker, ngantuk, ya, gelisah, lambung, stres, emosi yang tidak stabil, ya, mudah kena syir dan lain-lain. Ini disebabkan daripada mana tadi? Gangguan setan yang masuk ke dalam kolbu manusia, mempengaruhinya, lalu pengaruh itu mengalir ke otak manusia, dan otak manusia itu adalah komando untuk seluruh tubuh. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa kolbu adalah raja bagi tubuh, raja, dan tubuh adalah bala tentara. Tubuh itu tergantung kolbunya. Maka benarlah teori tadi Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang kita harus tahu bahwasanya otak manusia itu 88% adalah otak tidak sadar, dan otak sadarnya hanya sekitar 12%. Jadi barangkali sihir bisa bekerja di otak tidak sadar ini.
Baik, Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita tanyakan kepada kolbu kita. Sebelum ke sini, saya ingin mengilmiahkan tentang ini, Bapak Ibu semuanya, tentang penyakit-penyakit sihir ini. Yang pertama, ada yang punya penyakit lambung tidak di ruangan ini? Mah, ada nggak? Coba angkat tangan. Wah, banyak sekali Bapak Ibu semuanya. Mah ya, ada yang pernah ke dokter tidak? Tidak. Ada yang pernah ke dokter? Ada karena sudah menanggung kan? Apa kata dokter? Sebabkan oleh apa? Makan iya, kalau belum makan sakit itu aja. Ini sudah makan, sudah sarapan pagi, masih mah. Kata dokter apa? Pikiran. Pikiran ini di kepala. Karena banyak pikiran. Baik teman-teman, betul tidak banyak pikiran menyebabkan asam lambung naik? Betul. Tapi bagaimana setan bisa menyebabkan lambung? Setan masuk ke dalam kolbu manusia, masuk ke dalam sel-sel di sana, masuk ke dalam inti sel, ke dalam kromosom, ke dalam DNA, mempengaruhi muatan genetisnya, membisiki, membuat risu, membuat gelisah, membuat takut, membuat cemas, membuat was-was. Itu yang nampaknya Pak. Kemudian setelah kolbu gelisah, maka pikiran akan menjadi kacau, aktivitas berpikir akan naik, asam lambung akan naik. Makanya terjadilah sakit lambung. Makanya obat terbaik untuk lambung adalah Al-Quran. Bayangkan, Anda akan sembuh biiznillah dalam kurun waktu kurang 1 minggu kalau Anda pahami ini. Yang ngantuk tidak ya, selamat tinggal yang ngantuk. Dari tadi saya lihat ada yang ngantuk, selamat tinggal yang ngantuk. Karena terlewat sudah materi yang sangat penting ini Bapak Ibu semua. Baik, kemudian Bapak Ibu semuanya, kenapa saat diruqyah muntah? Ada yang pernah mendengar penjelasan ilmiahnya? Ini ranah ilmiahnya. Kenapa saat orang diruqyah muntah? Pertama Bapak Ibu semuanya, setan mengalir di mana? Di dalam darah. Kata Rasulullah ya. Bapak Ibu semuanya, di dalam otak pun ada darah ya. Ketika dibacakan Al-Quran, setan-setan yang bekerja di kolbu, setan-setan yang bekerja di otak, ini panik, lari ke sana kemari, sehingga otak bergejolak, pikiran, aktivitas berpikir naik, asam lambung naik secara tiba-tiba, rasa mual dan muntah. Setelah muntah akan menjadi tenang. Jadi jangan heran kalau ada yang muntah-muntah saat dibacakan Al-Quran. Itu reaksi ilmiahnya Bapak Ibu semuanya ya, reaksi ilmiah daripada muntah. Sekarang karena jangan ngarang, bagaimana kalau stroke? Bisa nggak diilmiahkan dengan ini? Bisa teman-teman semuanya. Ada yang punya stroke ayah ibunya? Ada yang tiba-tiba lumpuh? Ada yang stroke tangannya? Ada yang asam urat? Ya? Ada yang diabetes? Lihat mekanisme ini. Dalam tubuh kita, terutama yang stroke Bapak Ibu semuanya, atau penyakit yang manusia tinggal kulit dan tulang. Pernah melihat tidak Pak? Sihir yang berat, sehingga manusia itu tinggal kulit dan tulang. Ya. Bagaimana mekanisme ilmiahnya sihir ini bekerja? Teman-teman semuanya, dalam tubuh Anda ada berapa persen air? 70%. Baik. Di dalam tubuh Anda ada 2 organ tubuh yang memiliki kadar air lebih daripada 70%. Apa? Apa? Ini politik sebanyak mahasiswanya di sini, mahasiswinya. Apa itu? Otak dan darah gitu. Otak berapa persen airnya? 85%. Darah 95%. Baik kita ya. Baik Bapak semuanya, saya ulangi. Tubuh kita terdiri daripada 70% air. Dalam tubuh kita ada 2 organ tubuh yang kadar airnya lebih dari 80%, yaitu otak. Otak 85%, air, darah 95%. Tubuh kebutuhan airnya berapa gelas? 18. Kalau Anda minum kurang dari 18, tubuh akan tetap butuh 18 air, sehingga tubuh akan mengambil daripada organ yang terdekat kepadanya. Apa? Darah. Bagaimana kalau Anda minum sehari 1 gelas, sementara tubuh butuh 18, 17 akan dia ambil dari darah. Kalau diambil darahnya apa yang terjadi? Kalau darah diambil airnya oleh tubuh, apa yang terjadi? Pengentalan darah.
Kalau pengentalan darah menuju otak, apa yang terjadi? Penyumbatan. Stroke. Penyumbatan darah yang terjadi ke otak adalah stroke. Bagaimana kalau penyumbatan darah itu dari jantung ke seluruh tubuh? Akan lahir apa itu? Asma. Ya. Makanya asma menahan sembuh dari Al-Quran biiznillah. Bapak Ibu semuanya, tidak akan 1 jam. Karena itu disebabkan oleh syaitan. Katanya faktor asma keturunan, bohong. Yang ada jin keturunan. Baru mendengarkan? Coba Anda pergi ke dokter. Oh, nggak bisa, ini penyakit keturunan, harus begini. Tidak. Asma keturunan itu jin keturunan. Insya Allah sembuh dengan Al-Quran cepat. Asal tadi hijabnya dibongkar dulu. Nah sekarang bagaimana setan menimbulkan stroke? Bagaimana setan dituduh mencuri air? Setan diciptakan dari apa? Api. Dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 15 Allah berfirman bahwasanya setan itu diciptakan dari nyalaan api. Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud nyalaan api dalam Al-Quran itu adalah angin yang panas. Angin yang panas masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori yang terbuka, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam kolbu. Bapak bisa merasakannya saat Bapak marah, bagaimana panasnya dada ini. Kadang-kadang sampai terbakar dan merah ke wajah, betul Pak? Nah, ya, ini Bapak semuanya. Kalau banyak setan di dalam tubuh, maka dia akan menyerap apa Pak? Maaf, kalau ada sesuatu yang panas, jangan salahin setan dulu nih. Ada sesuatu yang panas masuk ke dalam tubuh, apa yang terjadi Pak? Pertama, ketidakseimbangan tubuh. Kalau di Jawa itu ada namanya masuk angin. Itu bukan masuk angin, masuk jin dalam tubuh ya. Ini apa jin apa jin? Kita akan buktikan ya. Baik. Kemudian masuk ke dalam tubuh yang panas ini Pak, menyerap air. Ada orang disihir sampai tinggal kulit dan tulang dalam 6 bulan. Bagaimana mekanismenya? Setan masuk dalam tubuh, menyerap air tersebut barangkali wallahu alam ya. Sehingga air dalam tubuhnya berkurang, tubuhnya dimakan. Karena tadi apa? 70% dari tubuh adalah air. Baik, Bapak Ibu semuanya, sudah jelas ya. Sekarang Bapak Ibu semuanya, Al-Quran yang dibacakan ini masuk mana? Masuk ke telinga, lalu ke kolbu. Kolbu ini menjadi tenang, akhirnya mempengaruhi otak menjadi tenang, dan tubuh menjadi tenang, kembali kepada fitrahnya. Nanti saya bahas apa itu fitrah. Nah, bagaimana kalau Al-Quran ini tidak masuk ke telinga Pak? Apa yang terjadi? Terpantul keluar. Ada nggak suara yang masuk tapi tidak terdengar? Ada juga. Bapak tidak khusyuk. Ya. Jadi ketika Al-Quran dibacakan Pak dengan tujuan penyembuhan Ibu, Bapak bisa saksikan nanti akan terjadi reaksi dari tubuh, terutama dari setan di dalam tubuh, berupa teriakan. Ada yang nangis, bergetar. Tujuannya apa? Setan menghalang dirinya mendengarkan Al-Quran tersebut agar Al-Quran tersebut tidak menjadi obat. Dalilnya ada dalam surah Fussilat. Walladzina kafaru la tasma'u lihadzal Qur'ana walghaw fihi la'allakum taglibun. Setan-setan itu berkata, orang-orang kafir itu berkata, buatlah kegaduhan, jangan dengarkan Al-Quran ini, lihadzal Qur'ana walghaw fihi. Jangan dengarkan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan agar Al-Quran itu tidak terdengar. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita bacakan Al-Quran dengan niat penyembuhan, yang akan terjadi setan akan membuat gaduh, namanya kerasukan atau kesurupan. Kenapa? Agar Al-Quran tidak terdengar. Tadi malam sudah saya berikan kepada panitia, saya bilang teman-teman, Anda dengarkan Al-Quran ini jangan lama-lama, 5 menit saja akan terjadi perubahan besar pada tubuh Anda, kesembuhan pada Anda. Tapi dengarkan, belum 5 menit sudah terjadi. Ruangan ini seperti kapal pecah. Di Medan ketika saya mulai simulasi, subhanallah ada 12 akhwat menyerang Pak, lempar-lempar tas, ada yang lempar fokus, layar runtuh, ini layarnya di atas alhamdulillah. Kacau balau 1 jam, kita stop dulu, break dulu acara, karena memang terjadi kegaduhan di ruangan, padahal baru 1 ayat. Di Medan barangkali tidak berpendidikan saya tadi.
Saya berharap di sini berpendidikan semua jin-jin jadi mendengarkan, ya. Baik. Bapak Ibu tertarik tidak? Tertarik kan? Ibu sepertinya nggak tertarik. Ibu ngerti nggak? Paham kan? Insya Allah paham. Insya Allah. Baik. Sekarang mau kita buktikan nggak? Mau. Ya, sebentar dulu. Bapak Ibu saya review sedikit ya. Kamera kami arahkan. Saya review sedikit tentang apa yang saya sampaikan ini. Jangan sampai Bapak Ibu ngantuk. Saya capek di sini. Ya. Kita lihat yang pertama adalah tentang konsep kesembuhan kami di Rehab Hati ini. Ya. Yang pertama tazkiyatun nufus 70%, terapi Al-Quran 5%, kemudian istiqomah ruqyah mandiri 15%, hijrah adalah 10%. Jadi Anda kalau datang ke sini hanya ingin diruqyah, maka Anda akan mendapatkannya sebesar 5% kalau Anda khusyuk mendengarkan, ya. Kalau tidak ada hambatan. Kalau Anda datang ke sini ingin tazkiyatun nufus, maka Anda dapat mendapatkan 70%. Tazkiyatun nufus nanti, tazkiyatun nufusnya bukan di sini, di rumah melakukan perubahan-perubahan besar. Ya. Kemudian kalau Anda di rumah mau dan mampu melakukan ruqyah mandiri yang akan diajarkan, Anda akan mendapatkan tambahan 15%. Dan kalau Anda mau permanen, maka hijrahlah. Anda akan sembuh secara permanen dunia akhirat insyaallah. Baik, teman-teman, berikutnya kalau hal tersebut sudah tercapai, maka roda kehidupan Anda akan berputar kembali. Jodohnya, rezekinya, kesuksesannya, fokusnya, dan lain-lainnya. Kemudian, di dalam tubuh manusia ada namanya kolbu yang secara ilmiah disebut jantung spiritual atau physical heart atau spiritual heart. Ya, jadi dalam jantung biologis ada jantung spiritual. In physical heart dari spiritual heart yang disebut dengan kolbu. Baik, di dalam tubuh kita ada triliunan sel dan di dalam satu sel ada 46 kromosom. Di dalam kromosom ini ada DNA dan yang paling kecil ada gen. Gen ini tadi saya gambarkan seperti satu ruangan yang di dalamnya ada komputer yang bersuara. Suara ini adalah perintah. Suara ini apa? Suara ini adalah fitrah manusia. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu semuanya? Bagaimana alam ini tercipta? Ada yang tahu? Dengan satu perintah. Dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Kun fayakun. Maka terciptalah alam semesta raya ini. Baik. Kemudian setelah itu nanti akan dihancurkan dengan apa juga? Suara. Dengan satu tiupan. Atau bagaimana? Maka hancurlah alam semesta ini dengan suara juga. Ruh itu masuk ke dalam jasad beserta fitrahnya. Fitrahnya ada 3, ingin dekat kepada Allah, ingin mempertahankan dirinya, dan ingin memiliki keturunan agar eksis. Ya, ada eksistensi. Nah ini Bapak Ibu semuanya, suara ini diganggu sama suara lain daripada bisikan syaitan atau sihir. Jadi untuk menghancurkan sihir itu adalah dengan suara juga daripada Al-Quran. Al-Quran ini apa? Kalamullah, daripada Allah Azza wa Jalla. Turun dalam bentuk apa Al-Quran ini? Suara. Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan bacaan. Lalu Rasulullah SAW membacakan pada sahabat dan sampai kepada kita saat ini. Maka obat terbaik dari seluruh obat adalah Al-Quran yang bisa menghancurkan apa saja termasuk bakteri-bakteri. Ya, baik, Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita lanjutkan bahwasannya apa yang terjadi di dalam kolbu atau dada manusia ini berpengaruh terhadap pikiran manusia. Dan pikiran atau otak manusia adalah pusat komando bagi seluruh tubuh manusia. Artinya instruksinya ada di otak. Kalau otak menyuruh tidak bergerak atau stroke, maka dia bisa melakukannya. Tapi otak ini ada yang mengendalikan, yaitu kolbu manusia. Nah, baik Bapak Ibu semuanya. Jadi orang yang sakit dibacakan Al-Quran, lalu terdengarlah di mana? Di kolbunya. Terdengarlah di kolbunya. Kemudian kolbu itu mempengaruhi otaknya menenang dan sembuhlah. Namun banyak hambatan-hambatan yang terjadi ketika Al-Quran dibacakan pada manusia tersebut. Baik, sekarang kita akan kita akan simulasikan teman-teman semuanya.
kepada penyakit masing-masing. Ada yang sakit lambung, pegang di lambung. Yang sakit asma, pegang di asmanya, ya, di dadanya. Kemudian yang sakit kepala, boleh pegang kepalanya, yang vertigo kayak. Kemudian yang stroke, pegang tempat yang sakit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yahsyuru naikkan suaranya ke sana, naikkan sedikit. Naikkan suaranya sedikit. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله قالوا أنطقنا الله أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Sadaqallahul Azim. Dibuka lagi katanya. Pertama saya ingin bertanya, bagaimana apa yang terasa, apa yang terjadi di dadanya? Baik, yang tenang coba. Cukup. Yang gelisah, saat baca tadi kok gelisah, marah, rusuh, atau kecewa, coba apa? Jujur aja ya. Ingat yang bohong tadi apa? Malaikat pergi tidak ingin. Baik. Yang marah, gelisah. Baik. Ada yang panas dadanya? Ada sebelah bapak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ibu, ada yang panas dadanya? Baik. Ada yang bergetar tubuhnya, coba tangan. Ya, nah ini berhasil, masya Allah, banyak. Bapak-bapak juga agak banyak, ya. Kemudian yang pusing kepalanya, ada beberapa. Yang sakit lambungnya mulus tiba-tiba, ada. Nah, baik. Ada yang ingin menyerang saya, marah? Tidak ada, alhamdulillah. Ya, baik. Sekarang boleh lanjut ayat kedua. Baik, lebih khusus ya. Itu untuk masing-masing. Nanti saya bahas sampai di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika jazaa'u 'adaa'illahi an-nar. Dzalika jazaa'u 'adaa'illahi an-nar lahum fiha daa'un jazaa'an bima kanu bi ayatina yajhadun. Wa qala alladhina kafaru rabbana arina alladhayni adallana minal jinni wal ins nazalhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'uhum fil hayatid dunya wa fil akhirah nuzulan min ghafurir rahim. Sadaqallahul azim. Baik, dibuka lagi matanya. Ya, dibuka matanya Bapak Ibu. Lihat ke depan ya. Beda dari yang pertama. Beda. Sekarang saya minta dengan jujur. Satu, coba angkat tangan yang tubuhnya bergetar. Nah, lebih banyak ya. Lebih banyak. Insyaallah baik.